Bisa minjam uang miliaran dari bank gaib Punden Boja, tapi taruhannya nyawa. Menjadi kaya adalah impian setiap orang, baik yang berada di kota maupun di desa. Baik yang modern maupun yang tradisional. Secara normatif untuk menjadi kaya adalah dengan berusaha, dan bekerja tekun dan gigih, diiringi dengan doa. Namun pada segelintir orang kita ada yang menempuh jalan pintas yaitu meminta kepada makhluk gaib sejenis setan. Maka muncullah berbagai macam praktik pesugihan. Dan salah satu praktik pesugihan itu adalah bank gaib. Melalui bank gaib itu mereka bisa meminta dan meminjam sejumlah uang. Salah satu dari bank gaib itu adalah Punden Boja yang terletak di Desa Sumberbening, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sudah tak asing lagi bagi warga Ngawi, Madiun, Ponorogo, dan Magetan, Jawa Timur. Namun sebelum berlanjut pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk like dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu dapat mengikuti konten-konten menarik dari channel ini. Dikutip dari berita5.com, nama bank gaib Boja ini tak kalah tenar dengan tempat pesugihan lain. Jika dilihat dari fisiknya, tempat pesugihan ini hanyalah berbentuk sebuah pohon Kamboja yang sudah tua. Mungkin karena itulah masyarakat setempat menyebutnya dengan nama bank gaib Boja, atau ada juga yang menyebut sebagai bank gaib Punden Boja. Menurut spiritualis asal Madiun yang biasa mengantar calon nasabah ke bank gaib Boja, Bajio, bank gaib ini sudah banyak memiliki nasabah dari berbagai kota. Untuk mendapatkan pesugihan di tempat itu, pelaku harus melakukan ritual khusus di bawah punden pohon Kamboja. Kalau syarat sesaji yang harus dipenuhi oleh pelaku yakni, minyak jafaron, kembang 3 macam atau yang lazim disebut kembang telon, kemenyan, atau yosua, nasi tumpeng, serta ayam panggang. Setelah semua sesaji lengkap, dengan dipandu oleh juru kunci atau penjaga punden, pelaku dapat langsung melakukan ritual. Dan ritual ini harus dilakukan pada malam Jumat. Akan lebih afdol jika ritual dilakukan pada malam Jumat yang keramat, yakni malam Jumat Legi atau Kliwon. Bila semua persyaratan sudah dilengkapi, dan si pelaku sudah mantap lahir dan batin, maka juru kunci bersama Mbah Jio akan membeberkan tata cara ritualnya. Setelah prosesi ritual usai, pelaku dapat langsung pulang ke rumah. Karena memang, uang tunai yang didapat oleh pelaku dari mencari pesugihan di tempat ini, tidak cair saat itu juga. Namun pelaku harus menyediakan kamar khusus di rumahnya. Dalam kurun waktu antara 40-90 hari, maka uang tunai akan secepatnya dikirim, terang Mbah Jio, meyakinkan. Dijelaskan,
Di bank gaib punden boja sesungguhnya ada dua pilihan bagi pelaku yang ingin mendapatkan uang tunai. Pilihan pertama adalah dengan cara meminjam, dan yang kedua adalah dengan cara meminta. Jika meminta, biasanya maka yang didapat oleh pelaku cuma sekedarnya saja. Suatu misal, pelaku betul-betul kepepet karena ditagih utang dan harus segera membayar. Jika seperti ini dan mengatakan hanya ingin meminta pada saat ritual, maka pelaku akan diberi oleh sang penguasa gaib sebatas besarnya utang si pelaku. Namun jika saat ritual pelaku mengatakan ingin mendapat pinjaman, maka akan lain lagi nilai yang diperoleh. Pelaku tinggal menyebut angka nominal yang diinginkannya. Asal tidak lebih 3 miliar. Karena penguasa gaib hanya bisa memberikan pinjaman uang tak lebih dari 3 miliar rupiah. Dipercaya walaupun banyak orang yang meminta dan meminjam, uang dari bank gaib punden boja tidak akan pernah habis. Pasalnya, di tempat tersebut, tersedia uang tunai sebanyak 3 kontainer besar. Seperti halnya tempat pesugihan di tempat lain, pesugihan bank gaib punden boja juga meminta tumbal nyawa. Namun penguasa gaib tempat itu, tidak mau diberi tumbal nyawa orang lain, walau itu keluarga si pelaku. Yang diinginkan oleh sang penguasa gaib, nyawa pelaku sendiri. Namun hal ini berlaku jika pelaku tak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Pelaku diberi kesempatan hingga usia pelaku maksimal 90 tahun untuk mengembalikan pinjaman. Dalam kurun waktu itu, jika pelaku mampu mengembalikan dengan utuh pinjamannya yang tanpa bunga, maka akan bebas, terangnya. Siapa sebenarnya sosok gaib penghuni pohon Kamboja yang telah berusia kurang lebih 450 tahun itu? Menurut Mbah Jio, yang menjadi penguasa gaib bank gaib punden boja adalah Raden Subakir dan istrinya yang bernama Dewi Amini, yang berasal dari luar Jawa. Semasa hidupnya, mereka merupakan keturunan darah biru. Mereka juga dikenal sebagai saudagar yang kaya raya pada zamannya. Suatu ketika mereka pergi merantau ke Tanah Jawa untuk berdagang. Setibanya di Tanah Jawa, mereka kemudian menetap di Kerajaan Pajang yang saat itu dipimpin oleh rajanya bernama Sultan Hadiwijaya alias Jaka Tingkir. Setelah sekian lama menikmati kemakmuran Kerajaan Pajang lewat kegiatan bisnisnya, di tempat mereka menetap terjadi huru-hara besar, yakni pertempuran antara Pajang melawan Mataram, yang ketika itu dipimpin oleh rajanya bernama Panembahan Senopati. Penyerangan tersebut dilakukan oleh Panembahan Senopati, semata-mata untuk memenuhi ambisi politiknya untuk memperluas wilayah kekuasaan. Karena situasi yang kurang mendukung, kemudian Raden Subakir beserta istrinya memilih untuk mengungsi ke arah timur. Perjalanannya kali ini bersama para bangsawan Pajang yang tidak mau mengakui kekuasaan Panembahan Senopati. Salah satu pangeran dari Pajang yang menyingkir bersama keduanya yakni seorang bernama Pangeran Timur. Sesampainya di Madiun, Jawa Timur, mereka sudah tidak bersama lagi. Raden Subakir dan istrinya memilih menetap di Ngawi, sementara Pangeran Timur memilih menetap di Madiun. Bahkan, Pangeran Timur kemudian menjadi Bupati Madiun yang pertama dengan gelar Adipati Ronggo Jumeno. Tak lama setelah menjadi bupati, Ronggo Jumeno kemudian memberontak kepada Mataram. Sementara itu, Raden Subakir dan istrinya saat mengungsi membawa serta seluruh harta berharga yang mereka miliki. Terutama barang-barang yang terbuat dari emas. Bahkan disebut-sebut, barang yang terbuat dari emas milik keduanya, jumlahnya mencapai puluhan peti. Walau bisa dikatakan sebagai rekan seperjuangan, ketika meninggal, keduanya tidak mau dimakamkan di komplek pemakaman para bangsawan Madiun. Ketika wafat, keduanya dimakamkan di Ngawi.
Dikisahkan, mereka dikubur bersama harta bendanya yang melimpah itu. Makam mereka tanpa batu nisan, kecuali sebuah pohon Kamboja yang tertanam di atas pusaranya. Pohon Kamboja inilah yang kemudian oleh warga disebut Bang Gaib Punden Boja. Nah, itulah sepenggal informasi tentang kepercayaan Bang Gaib. Aswir Astaman Channel terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa dengan konten-konten menarik berbau mistik lainnya.